Buat kamu yang masih bingung jualan di Etsy atau eBay, atau cuman mau belajar tentang marketplace global, di video ini kita akan bahas secara lengkap, jujur, dan berdasarkan pengalaman langsung tentang jualan di Etsy dan eBay. Tonton sampai akhir, karena di akhir video saya juga akan kasih tips praktis dan strategi untuk jualan dari Indonesia agar bisa tembus pasar luar negeri. Pertama, kita bahas dari segi model bisnis dan audiens. Etsy dikenal sebagai tempat jualan untuk barang-barang handmade, vintage, dan produk digital kreatif. Audiensnya lebih niche, seringkali mencari produk yang unik, personal, atau berkualitas artistik. Sedangkan eBay itu lebih general. Semua jenis produk bisa dijual di sana, mulai dari barang bekas, elektronik, suku cadang, sampai barang koleksi. Jadi, secara sederhana, kalau kamu bikin produk sendiri, desain digital, atau barang craft, Etsy bisa jadi pilihan ideal. Tapi kalau kamu punya akses ke produk umum atau second hand, eBay bisa lebih fleksibel. Ini bagian yang sering bikin seller dari Indonesia pusing, yaitu biaya dan fee. Di Etsy, kamu dikenakan listing fee 20 sen per produk dan listingnya unlimited. Kemudian transaksi fee 6,5%. Biaya pemrosesan pembayaran tergantung metode, biasanya 4,5% per transaksi. Lalu ada biaya iklan offsite ads jika pembeli berasal dari luar Etsy sebesar 12-15%. Di eBay sistemnya agak beda. Ada insertion fee $0,35 per listing, meski 250 listing pertama biasanya gratis. Dan jika ingin menambah jumlah listing harus melalui verifikasi. Kemudian ada final value fee antara 10% sampai 15% tergantung kategori. Biaya tambahan untuk fitur premium. Tapi yang paling penting buat seller dari Indonesia adalah biaya penarikan uang dan konversi kurs. Etsy bayar langsung ke rekening bank dan ada biaya tambahan jika penarikan di bawah 1.400.000, sedangkan eBay terhubung ke Payoneer dengan fee $1. Jadi secara keseluruhan, biaya Etsy lebih stabil dan transparan. Tapi eBay bisa lebih murah jika volume penjualan tinggi, apalagi kalau kamu jual barang bekas bernilai tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu masalah yang sering dihadapi seller dari Indonesia. Pertama, verifikasi akun dan dokumen. Di Etsy, seller dari Indonesia bisa daftar langsung dengan verifikasi dokumen identitas dan bank. Kadang akun bisa langsung disuspend setelah beberapa hari. Di eBay lebih ribet, kadang diminta dokumen verifikasi tambahan seperti verifikasi alamat, dan bisa suspend akun tanpa pemberitahuan yang jelas. Kedua, pengiriman dan logistik. Etsy mendukung pengaturan ongkir manual dan label pengiriman. Banyak buyer paham kalau barang dari Asia akan sedikit lebih lama. Selain itu, banyak seller yang mengeluhkan pengiriman yang terkendala biaya dan barang yang tidak sampai. Di eBay, buyer terbiasa dengan pengiriman cepat. Kalau kamu kirim dari Indonesia pakai pos biasa, bisa kena masalah keterlambatan dan rating buruk. Tapi, semua masalah tadi bukan berarti kamu harus menyerah. Banyak seller dari Indonesia yang berhasil tembus pasar luar negeri dengan strategi yang tepat. Solusi pertama, gunakan jasa fulfillment di luar negeri. Misalnya, pakai warehouse di US atau UK via Shipbob, CJ Dropshipping, atau Printify. Jadi kamu bisa kirim dari Indonesia ke gudang luar negeri dulu, baru dikirim ke buyer. Solusi kedua, produk digital. Kalau kamu jualan di Etsy, produk digital itu powerful banget. Nggak perlu urus ongkir, nggak kena pajak fisik, margin tinggi, dan otomatis. Solusi ketiga, gunakan sistem pembayaran dengan benar. Set up akun mata uang asing untuk hindari potongan konversi yang besar. Keempat, optimasi SEO dan branding. Jangan asal upload produk. Pelajari cara kerja pencarian Etsy dan eBay, gunakan keyword riset, foto menarik, dan deskripsi yang relevan. Oke, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih cocok buat kamu sebagai seller dari Indonesia?
Kalau kamu suka bikin produk handmade, desain digital, atau sesuatu yang artistik, Etsy adalah platform terbaik. Tapi kalau kamu punya stok produk umum, barang koleksi, atau second hand, eBay bisa jadi tambang emas. Tapi ingat, dua-duanya butuh strategi yang berbeda. Dan yang paling penting adalah konsistensi dan adaptasi. Jangan cuma ikut tren, tapi pelajari dan eksperimen sampai ketemu yang cocok. Dan jangan lupa like dan subscribe, karena video berikutnya saya akan bahas lebih banyak tentang marketplace global. Sampai jumpa di video selanjutnya.